Jadi dia tuh tingginya sekitar jatuh. Ulang lagi deh. Hey guys, hello and welcome to my channel. Kali ini gue mau bahas figur terbaru dari Super Action Statue ya. Ini juga termasuk satu series yang baru dibuat sama Super Action Statue. Karena sebelumnya tuh mereka biasa bikin JoJo, terkenal dengan JoJo Bizarre Adventure dari series 1 sampai yang terbaru gitu ya. Ini mereka mulai di Hokuto no Ken atau Fist of the North Star. Ini main karakternya Kenshiro. Ya. Apakah ini bagus? Let's see the review. Mari kita review. Oke. Boxnya memang mirip banget sama boxnya itu ya. Medicos yang lain mirip banget sama JoJo. Jadi kita ada efeknya, efek pukulan. Terus manual. Terus kita ada Standnya nggak ada logo JoJo-nya, sekarang logonya cuma Medicos Entertainment, tapi bentuknya mirip sekali. Terus kita ada figurnya. Oke, gua rapiin dulu ya. Oke, outside the box, ini semua isi dari boxnya kecuali manual ya. Jadi ada figurnya, figur Kenshiro. Terus ini kita dikasih stand. Ini bakal berguna banget nih untuk Kenshiro berdiri, apalagi buat pose-pose yang kayak macam tendangan atau gimana. Terus kita dikasih set kepala nih, satu spare kepala. Ini yelling face-nya. Oh, nggak dapet zoom-nya. Oke, zoom-nya lama, maaf, makanya gue cut ya. Oke, ini yelling face-nya emang agak-agak kurang, tapi nanti gue bahas. Oke, terus ada hand-nya, ada tangannya. Ini tangannya sebenarnya yang buat stance-nya. Dia nggak open hand banget, jadi dia ada agak-agak unik itu tangannya, karena memang buat pose stance. Ini juga ya tangan kanannya. Terus ini harusnya relaxing hand ya, tapi kiri kanan tuh beda gitu. Jadi not really relaxing hand. Ini tangan kanannya begini, tangan kirinya begini. Ya mungkin buat special move-nya or something. Terus dia ada pointing hand buat omae-omo shinde. Terus dia ada dikasih dua efek ya. Satu efek ini efek pukulan ya. Jadi ini bukan ditempel di atas tangan, tapi tangannya diganti jadi ini. Ini efek buat pukulan. Sama buat Hokuto Yakuretsuken. Buat yang ya itulah. Oke, ya aksesorisnya memang cuma segitu ya. Kita bahas ke figurnya, aksesorisnya gue pilih. Oke, kita beralih ke detail figur ya. Jadi kalau kita perhatiin nih, detail figurnya tuh bagus banget ya. Pertama ya, dia tuh catnya dibikin metalik ya. Jadi kelihatan jaketnya itu sama celananya itu kulit gitu. Jadi mengkilapnya dapet banget gitu ya. Meskipun emang kadang-kadang agak terlalu mengkilap kalau gue bilang, but that's fine gitu ya. Terus sculptnya sendiri menurut gue sih ini salah satu sculpt yang paling bagus ya dari Kenshiro punya. Karena yang gue punya waktu itu gue ada Kaiyodo, itu nggak gitu bagus. Terus yang Revoltech juga nggak terlalu detail. Nanti kita set by set sama Revoltech kita lihat kayak bagaimana. Tapi ini desainnya juga masih nggak ngambil yang pertama ya. Karena kalau desain yang pertama keluar itu shouldernya tuh kiri kanan sama. Kalau ini kiri kanannya beda gitu ya. Dan belakangnya pun detail sih dapat gitu ya. Dia emang ada bolong dikit buat masang standnya karena memang SAS tuh kayak begitu. Nah, yang agak disayangkan adalah face sculpt-nya nih ya. Face sculpt-nya itu agak beda kalau kita bandingin sama yang di promotional picture-nya ya. Sama di sini agak oke lah. Cuma kalau dilihat dekat-dekat itu dia kayak sedih gitu mukanya. Sedangkan kalau di promosional gahar. Terus yang yelling face-nya juga nggak gitu nolong ya malah dibikin agak lucu gitu. Ini pas waktu yelling face-nya agak-agak lucu ya. Kurang serem deh kalau dibanding sama yang di itunya. Kurang sangar gitu ya kalau dibanding sama yang di promotional picture-nya.
but that's fine ya. Bicepnya emang agak-agak gepeng ya kalau dilihat dari samping, jadi kayaknya dia latihannya agak aneh gitu. Nah, ini gue pakai base yang agak keras ya, karena base gue ini agak soft, jadi dia jatuh-jatuhan terus gitu ya. Cuma dari Medicos sendiri, dari SAS sendiri ya, disaranin untuk pakai stand. Oke, sekarang kita beralih ke artikulasi ya. Jadi dari sculptnya sih memang ini udah bagus banget ya, dan memang Medicos SAS ini Super Action Statue itu memang detailnya bagus banget ya. Jadi artikulasi ini pertama gue mulai dari atas dulu ya. Kita di kepala itu dikasih ball joint ya. Jadi ya kepala bisa muter kiri kanan ya, bisa 360 derajat. Tapi naik turunnya agak susah ya, karena memang turunnya lebih gampang karena dia ada neck joint ya. Tapi naiknya ya paling sampai segini doang gitu ya, segini doang lah naiknya. Oke. Terus di sampingnya ini, di shouldernya ini dia dikasih ada ball joint juga nih. Jadi buat biar bisa shouldernya bisa gerak-gerak dan nggak ganggu ya. Jadi kalau misalnya mau naikin tangan atau gimana gitu ya. Ini memang kayak gue bilang bicepnya memang agak gepeng, tapi mungkin dibikin tuh supaya artikulasinya tuh bisa lebih bagus. Kalau bicepnya bulat ya geraknya susah gitu kan. Oke, terus tangannya dia sebenarnya tuh ada kayak double jointed juga nih ya. Tapi ya jointnya jadi cuma bisa pakai di sini doang. Dia nggak dikasih butterfly joint. Jadi geraknya tuh ya depan belakang dapat, tapi nggak bisa sampai jauh banget ya, sampai sini doang gitu ya. Ya seperti manusia normal lah ya. Elbow-nya double jointed, which is good gitu ya. Terus ini dia ball joint single gini sih ya. Ya bisa buat naik turun. Dan ini ngelepasnya lumayan gampang, jadi nggak usah sampai stres-stres juga. Jadi kalau misalnya kita mau ganti tangan gitu, kan cuma tinggal masuk doang. Homo sinde. Ya. Terus kita beralih ke torso ya. Dia ada ab crunch tapi nggak banyak ya. Tuh ya lumayan lah, setengah begini. Terus dia ke belakang masih lumayan bisa ya. Tapi dia sini ada ball joint juga nih buat gerak-gerak. Di pinggang juga ada. Terus di pahanya dia ada ball joint juga, bisa naik sampai ke sini sih ya pahanya. Di posenya di gambar sih bisa sampai tinggi banget, cuman ya bisa sih, bisa. Terus ininya lututnya dia double jointed juga. Ankle-nya dikasih ball joint, terus dia ada toe-nya juga. Jadi bisa dibilang ini geraknya sih oke banget. Oke banget. Jadi kalau mau diposein segala macam bisa. Superhero landing ya bisa sih. Ya bisa lah. Oke. Kita beralih ke efeknya yuk. Oke. Jadi dia dikasih efek buat tinju ya. Ya, mungkin ya pas waktu lagi kayak finishing move-nya itu dia tinjunya berapi gitu ya. Gua gak pernah lihat tinjunya Kenshiro berapi sih, cuman ya bagus lah. Dan ini muat buat SAS yang lain. Jadi kalau memang koleksi ini bisa dipakai di JoJo atau di Star Platinum atau di yang lain lah, bebas gitu. Oke, looks good. Ini dibikin dari tembus pandang itu, dan dia ada shadingnya juga bagus ya shadingnya gitu. Jadi lumayan daripada nggak ada. Oke, ini satu efek yang menurut gue paling bagus ya. Jadi ini buat Kabuto Hyakuretsuken ya. Jadi bentuknya ya dia kayak mukul cepat gitu. Jadi cara masangnya lumayan gampang. Jadi dia tuh ada satu lubang di antara sini tuh, dia ada satu nih yang ada lubangnya. Terus tinggal dipasang di tangannya aja. Dan lumayan mudah masangnya.
Jadi nggak usah emosi. Oke, pas gue bilang mudah jadinya susah. Emang agak keras sih kalau dibanding sama tangan-tangan yang lain. Oke, tangan kirinya udah. Tangan kanan susah. Oke, bentar. Off screen aja dulu. And now we're back. Sekarang udah kepasang. Emang agak sulit pasang yang kanan karena lubangnya kadang-kadang memang lewat seret ya. Ya tapi setelah dicoba sebentar ternyata mudah gitu ya. Jadi ini efek Hyakuretsuken, Hokuto Hyakuretsuken. Jadi yang di Kenshiro mukul kenceng cepat gitu. Ya dibikin seperti ini. Sebenarnya ini bukan efek yang baru ya dari SAS. Jadi kayak Star Platinum juga udah punya efek ini, cuma kayaknya disediain di Star Platinum warna apa gitu agak limited. Jadi menurut gue sih ini worth banget buat punya karena bisa di swap buat di karakter-karakter yang lain gitu ya. Oke, jadi itu semua yang kita dapat ya. Jadi efeknya 2 nih sama yang ini. Kepalanya 2 dan tangan-tangannya juga gitu ya. Kalau gitu kita nextnya let's compare. Let's go to comparison. Oke, saatnya comparison ya. Sebelum gue compare, gue ukur dulu tingginya. Jadi Kenshiro ini tingginya sekitar 18 cm ya. Pertama kali gue bakal compare sama sesama SAS ya. Jadi dia ada Jonathan Joestar ya. Dia jadi tingginya itu sama gitu ya. Jadi ya kalau sebelahan dia kayak KD. Oke, kita nextnya kita beralih ke SHF ya. Gue ada SHF-nya Claw, Vega. Tingginya juga sama tinggi, tapi entah kenapa proporsinya agak beda gitu ya. Mungkin itu udah by design aja, by sculptnya aja. Tapi kalau sebelahan masih cocok gitu ya. Dan yang terakhir gue ada satu figur pertama Kenshiro yang gue paling suka dari dulu ya. Jadi ini ada Revoltech Kenshiro ya. Sebenarnya figur ini nggak jelek, tapi mungkin karena ukurannya pertama ya, ukurannya tuh jauh lebih kecil dan detailnya masih kalah sama si SAS. Jadi ya gue sih anggap si SAS ini adalah upgradean dari Revoltech Kenshiro. Desainnya mereka sama persis ya kalau kita lihat ya. Sebelah-sebelahan begini, aduh posenya nggak enak banget. Coba gue gayain dikit Kenshiro-nya. Kenshiro should look cool because he is gitu ya. Jadi ya nggak tolong. Oke lah. Jadi kalau kita lihat dari sculpt mukanya detailnya masih jauh lebih bagus ya. Dari sculpt dadanya juga, dari sculpt bajunya, kakinya gitu ya. Termasuk detail-detail di tangan dan segala macamnya jauh lebih bagus sih Super Action Statue gitu ya. Cuma emang dari let's say ini bedanya udah kayak berapa puluh tahun ya dari rilis si ininya, dari rilis si Revoltech-nya. Jadi ini buat yang fans Hokuto no Ken ini anggaplah ini upgrade gitu ya, dari Revoltech-nya. Kalau lo udah punya Revoltech-nya, kalau belum beli udah nggak ada salah gitu kan. Ini harganya tuh sekitar 9.000 yen gitu ya, dan tapi di luarnya sold out karena memang ini barang gampang banget sold out. Jadi ya kalau kita lihat begini ya, jadi lebih baik upgrade ya kan. There is no way yang Revoltech-nya bisa ngalahin si SAS. Oke, kalau gitu kita masuk closing comments. Oke, untuk closing comment ya, gue adalah orang yang sangat ngefans sama Hokuto no Ken. Jadi ini adalah no brainer ya, figur ini langsung gue sikat ya. Tapi pertama-tama pas beli gue agak-agak kecewa karena mukanya kurang sangar ya. Tapi ternyata it's good, it's okay gitu ya. Dan ini upgrade yang sangat bagus sama Revoltech-nya ya. Terus kalau kita lihat aksesorisnya nggak banyak tapi cukup, dan memang itu what's define Kenshiro ya. Jadi memang style-stylenya, stance-nya segala macam itu udah ketutup di semua ini, di semua yang dikasih sama Super Action Statue ya. Dan yang paling penting ya, ini
dengan rilisnya Kenshiro ini adalah kebangkitannya Hokuto no Ken buat di lini SAS. Jadi gue yang biasanya, gue tadinya mau selalu pengen majang Revoltech-nya Kenshiro sama Dojo ya, karena gue suka dua seri itu ya. Sekarang akhirnya kesampaian dengan rilisnya si Kenshiro ini gitu ya. Selain itu, actually sekarang di pasaran udah rilis Raoh ya, dan Raohnya itu bagus banget ya. Gue udah ngambil dan gue pasti bakal review juga Raohnya gitu ya. Dan tingginya itu hampir se-Storm, jadi wow, memang proporsinya bagus banget ya. Dan nextnya udah ada Jagi juga gitu, dan gue berharap dibikin lah semuanya gitu kan. Gue tahu dompet pasti bakal boncos, tapi wow ya, I'm so happy akhirnya dibuat figur yang merepresentatifkan si karakter Hokuto no Ken itu. Oke, sekian dari gua. Mudah-mudahan ini review yang ngebantu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.